Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sholawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Putri Persara selaku dosen mata kuliah Statistik Pendidikan dan yang saya banggakan teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengujian C kuadrat pada variabel tunggal. Jadi, uji statistik dan parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara frekuensi observasi atau data aktual dengan frekuensi yang diharapkan atau data teoritis. C kuadrat pada variabel tunggal ini digunakan ketika data berjenis kategorik atau nominal. Dan tujuannya untuk menilai apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik atau untuk kasus multivariat, atau apakah distribusi frekuensi observasi sesuai dengan distribusi frekuensi yang diharapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah uji chi-square atau variabel tunggal. Yang pertama itu kita rumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Lalu hipotesis alternatif, ada perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Yang kedua, tentukan tingkat signifikan, biasanya 5% atau 1%. Dan yang ketiga itu kita menghitung frekuensi harapan. Jadi hitung frekuensi yang diharapkan untuk setiap kategori berdasarkan distribusi yang diasumsikan, misalnya distribusi seragam. Yang keempat, menghitung statistik chi-square. Lalu yang kelima, menentukan derajat kebebasan. Yang keenam, cari nilai chi-square kritis dengan melihat tabel distribusi chi-square. Yang ketujuh, membuat keputusan. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan dengan berdasarkan pada hasil pengujian. Baiklah, di sini saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri, NPM 23020101. Izin bertanya kepada saudari Ainun. Ya. Apakah uji chi kuadrat pada uji chi-square atau variabel tunggal dapat menentukan arah atau kekuatan hubungan antar variabel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fasya. Ingin bertanya, apa syarat data yang digunakan dalam uji chi kuadrat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasa Putri, NPM saya 2302090221. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Ainun, yang dimana pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ina, yang mana pertanyaannya, apakah uji chi kuadrat pada variabel tunggal dapat menentukan arah atau kekuatan hubungan antar variabel? Jadi, uji chi kuadrat pada variabel tunggal itu hanya berfungsi untuk melihat apakah distribusi frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan. Saya pahami. Selanjutnya, pertanyaan dari Mutia, apa syarat data yang digunakan dalam uji chi kuadrat? Jadi, data untuk uji chi kuadrat itu harus berupa frekuensi kejadian nyata, bukan presentasi atau skor rata-rata, dan setiap pengamatan juga harus independen serta hanya masuk dalam satu kategori saja. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Dea,
Apa yang dimaksud dengan frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan? Jadi frekuensi observasi atau frekuensi yang diamati itu adalah jumlah kejadian yang benar-benar diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Sedangkan frekuensi yang diharapkan itu jumlah kejadian yang seharusnya muncul berdasarkan teori atau perkiraan tertentu. Gimana ya? Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian C-kuadrat pada variabel tunggal adalah alat statistik non-parametrik yang sangat berguna untuk menganalisis data kategorik atau nominal. Secara sederhana, uji ini dapat membantu kita untuk menentukan apakah pola yang kita amati pada data kita sesuai dengan pola yang kita duga atau harapkan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.